Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini surah Muhammad ayat 20 ya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali seperti biasa dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr sebagai wirid pagi dan sore hari, yang fadilahnya adalah kita akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah hingga sore hari, dan ketika Allah takdirkan kita wafat pada hari ini, mata syahidan, kita akan diberikan wafat dalam keadaan syahid. Begitu juga ketika kita membacanya sore hari atau malam hari, maka Allah pun memberikan yang sama, yaitu doa-doa malaikat menyertai kita sampai dengan pagi hari. Dan ketika kita ditakdirkan wafat pada malam tersebut, mata syahidan, tergolong mati syahid. Di hadis-hadis semacam ini min fadailil a'mal, termasuk daripada hadis fadilah amal, yang sedikit pekerjaan kita pahalanya sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan hadiah istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia pendek-pendek umurnya, kecil-kecil orangnya, tetapi sedikit perbuatannya dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu bersyukur dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi saja ingin mau menanggalkan kenabiannya agar ia bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita harus bersyukur Allah takdirkan kita hidup di kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umat akhir zaman, yang di saat hidupnya Rasulullah pernah mengungkapkan rindunya kepada kita. Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka sahabat yang ada di sekitarnya mengatakan, kami ada di sini ya Rasulullah. Bukan kalian yang hidup bersama saya, yang ikut berdakwah bersama saya adalah sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya yang saya rindukan itu adalah mereka yang hidup jauh setelah aku ini. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia mau beriman, dia mau melaksanakan ajaran-ajaranku. Insya Allah yang Rasulullah rindukan itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca surah Muhammad, surah yang disebut dengan surah atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal surah ini terdapat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di ayat kedua ya, yang berbunyi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad
Ya, maka dinamakan surah ini surah Muhammad. Sekali lagi sebelum itu mari kita membaca zikir pagi, yaitu awal surah 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr disambung dengan istighfar dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wasi'an li rizqan tayyiban wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wasi'an li rizqan tayyiban wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Muhammad ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat, tetangga, masyarakat, semua umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan kajian syuruk duha ini fadilahnya diberikan pula kepada mereka, orang-orang yang kita hajatkan, niatkan, terutama sekali kepada orang tua kita yang paling berjasa membesarkan kita, mendidik kita, mengarahkan langkah kita, mengenalkan kita Islam ini. Kemudian yang paling berjasa pula adalah guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita dari huruf alif, ba, ta, huruf hijaiyah sampai kita bisa membaca Al-Quran, bisa menerjemahkan, bahkan bisa mengambil makna daripada Al-Quran yang kita baca. Sungguh jasa yang luar biasa guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka yang telah wafat Allah muliakan di alam barzahnya. Yang masih hidup Allah sehatkan dia, Allah berikan ia kecukupan rezeki untuk terus menjalankan dakwahnya. Kemudian yang sakit Allah angkat, sembuhkan penyakitnya. Yang telah wafat Allah jadikan alam barzah mereka taman-taman surga. Dan kelak Allah perkenankan kita, izinkan kita masuk surganya bighairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Selanjutnya mari kita membaca surah Muhammad ayat 20 sampai dengan 28, satu ain ya. Mudah-mudahan setiap huruf kalimah ayat yang kita baca akan menghadirkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjadi syafaat
baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Ayat-ayat yang kita baca ini benar-benar akan membela kita, akan menyelamatkan kita dari mara bahaya hari kiamat nanti. Quran ini akan tampil membela kita, memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan atau syafaat kepada pembacanya. Semasa di dunia dulu dia rajin membaca, maka pada hari kiamat Quran akan tampil memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sekali lagi mudah-mudahan setiap huruf yang telah kita baca akan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat seseorang di surga kelak tergantung seberapa banyak ia telah membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran di sepanjang hayatnya. Semakin banyak kita membaca, semakin tinggi posisi dan derajat kita di dalam surga kelak. Oleh karenanya jangan pernah berhenti membaca Al-Quran.
Bila perlu setiap hari kita dapat meluangkan waktu membaca 1 juz bila perlu, ya. Kalau kita bandingkan kegigihan orang-orang dahulu membaca Quran, Masya Allah, pada siang harinya dia menghatam 1 kali, malamnya 1 kali. Contohnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi sebulan itu Imam Syafi'i menghatam 60 kali, karena siangnya khatam sekali, malamnya sekali. Jadi 60 kali dia khatam baca Quran setiap bulan. Ida beruta seju sejelu la idapna. Masya Allah. Memang orang-orang dahulu itu hebat-hebat, Bapak Ibu. Hebat dengan kemampuan, kekuatan tenaganya membela Islam, hebat dengan ilmunya membela Islam, hebat dengan hartanya membela Islam. Contohnya Abdurrahman bin Auf, dengan hartanya itu Masya Allah, dia sanggup korban berapapun demi membantu perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat niki Bapak Ibu kita akan coba menggali maknanya, bahwa di zaman Rasulullah dulu ada sekelompok orang beriman mengatakan, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun, berkatalah orang-orang beriman, laula nuzzilat suratun, mengapa tidak diturunkan suatu surah tentang jihad, ya. Jadi istilah kita nagih gitulah, mengapa tidak ada surah yang memerintahkan kita jihad, berjuang. Tapi ketika surah itu turun, ketika perintah berperang, berjihad itu turun, ada macam-macam model manusia. Ada yang sanggup, ada yang kelihatan takut mati gitu, ya. Orang yang benar-benar imannya tidak takut mati. Tapi kalau orang yang imannya masih nguruk, masih baru belajar, masih tipis imannya, takut mati. Nah, dia kena fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital, ketika turunlah surah, ya, yang jelas, ya, yang jelas maksudnya, ya, wa dzukira fihal qital, disebut dalam surah tersebut perintah qital, perintah berperang, berjihad. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad, engkau Muhammad melihat orang-orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit, ya, takut berperang, takut mati, nilai perjuangannya masih setengah-setengah, ya. Mikir-mikir gitu, ya. Yanzuruna ilaika, mereka yang masih ada penyakit di hatinya itu melihatmu Muhammad, nazaral mubsyi alaihim minal maut, dengan pandangan yang seperti orang pingsan, ya, takut. Begitu diperintahkan, diajak berperang, wajah orang-orang yang masih ragu-ragu, masih kurang yakin ini, sampai pingsan mendengarkan ataupun mengetahui tentang perintah berperang, takut mati. Fa'aula lahum,
maka yang lebih baik bagi mereka, ya. Maksudnya kalau mereka yang sudah memiliki iman yang mantap itu, mati itu menjadi baik, karena mati di medan perang itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dengan sebab perang membela agama ini saya mati, katanya, kalau yang betul-betul ini silahkan saja, tidak ada rasa takut. Tapi bagi mereka yang masih ada keraguan-raguan di hatinya, dia masih mikir-mikir, nah itu ya, masih takut untuk berjuang secara maksimal. Ta'atun wa qaulun ma'ruf, ya. Ketaatan ataupun ketundukan, ya. Ketundukan mereka, ketaatan mereka terhadap perintah-perintah berperang itu, wa qaulun ma'ruf, dan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang terpuji, ya. Fa idza azamal amru, maka apabila menjadi ketetapan atau kewajiban perintah berperang, ya, maka mereka itu melaksanakan perintah itu, tidak kemudian dia nawar-nawar bagaimana, tapi dia memasang niat yang mantap, sungguh-sungguh untuk ikut membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau perintah Allah itu tidak boleh kita mikir-mikir, tidak boleh kita coba terpikir dulu, tidak boleh. Makanya kalau kepada Allah dan Rasul itu menggunakan kalimah ta'ah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah, taati Rasul, ya. Tapi kalau ketika sesama manusia, wa ulil amri, kalau mimpin itu taati juga, tapi pikir-pikir dulu benar enggak ajakannya itu. Tapi kalau Allah dan Rasulnya enggak perlu kita mikir-mikir, pasti benar. Makanya Guru Tiang nanti beliau luar biasa, ya. Panggula Yurus dan Bakri itu. Namun mele senang tadi, ono mele bahagia tadi, ya. 5 rumusnya katanya. 5 rumus ampun bau senang dunia akhirat. Yang pertama, pati Allah Ta'ala. Nabi jak suruh itu pati Allah Ta'ala. Si kedua, ikuti Nabi, ya. Ngumpin dan pati Allah Ta'ala, tentunya ada contoh yang kita harus lihat di Rasulullah. Maka orang yang paling taat kepada Allah adalah Rasulullah, maka kita ikuti contoh yang ada pada diri Rasulullah. Jadi pati Allah Ta'ala, turut Nabi Muhammad. Si ketelu, jaga makanan kita, jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Ini jaga perut kita daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, baik zatnya yang haram karena memabukkan, atau cara memperolehnya yang haram sehingga rezeki yang masuk itu tidak halal, maka ini dijaga. Kemudian yang keempat adalah jangan tertarik untuk melakukan larangan-larangan. Jangan sampai kita terpesona, terpikat hati kita untuk menjerumuskan diri kepada kemaksiatan, larangan-larangan Allah. Kalaupun kita pernah melakukannya, banyak-banyak istighfar. Jadi istighfar itu sesungguhnya kebutuhan kita, Bapak Ibu, karena manusia itu, ya,
dikaruniai bernama nafsu. Nafsu inilah yang mendorong kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka ketika kita terjatuh dalam sebuah dosa, banyak-banyak istighfar. Ini lima rumus ampun hidup bahagia dunia akhirat. Si pertama, pati Allah Ta'ala. Si kedua, contoh Nabi. Si ketelu, hindarkan makanan minuman yang haram. Ya, si keempat, dendek gawe dosa. Amun pernah gawe siaran dosa niki, banyak-banyak istighfar. Nah, ya niki yang tetap ingat salima niki, insyaallah selamat ya. Selamat kita ya. Pati Allah Ta'ala, turut Nabi, dendek keloran sak haram, kemudian tinggalkanlah dosa-dosa. Kemudian kalau kita pernah terjatuh dalam sebuah dosa, cepat-cepat istighfar, banyak-banyak ya, cepat-cepat dan banyak-banyak. Jangan hanya 3 kali istighfarnya, wah luwih simparan, astagfirullah, wah luwih simparan ya. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, arah tak tajah si agama niki nggih. Sekedik gawe itu lagu belik mau tu. Nah, itulah pentingnya ilmu niki kan. Nah, contohnya astaghfirullahalazim mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Ya si sambung niki napi ja amalan dan niki ya si sambung niki. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Allahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Ya, dan seterusnya. Nabi kenan mil al-mizan iki umpamanya astagfirullah, mohon ampun ya Allah. Berapa jumlahnya? Mil al-mizan, sepenuh timbangan. Jadi di akhirat itu ada namanya mizan. Mizan itu dacin ya, timbangan amal. Yaumal mizan, hari pertimbangan amal. Jadi sepenuh timbangan ya Allah. Kemudian wa muntahal ilmi, setinggi-tingginya ilmu ya. Dan Allah itu ilmunya luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya Allah nantang itu di surah Al-Kahfi itu, Allah nantang itu, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan Muhammad, andin air laut no jari tinta, jari mansi ya tertulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah. Pohon yang ada di bumi ini semua jadi pena kita ya, jadi pohon, jadi pena, kemudian air laut itu jadi tinta kita untuk menulis ilmu-ilmu Allah. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pasti air laut itu akan kering sebelum engkau dapat menulis banyak tentang apa yang kau tahu tentang ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi ilmunya Allah itu. Makanya kita tidak boleh cepat-cepat berhenti belajar ngaji. Ilmu itu ya sangat luas untuk kita pelajari ya. Oleh karenanya kita berniat istiqomah selama kita masih hidup, masih sehat, tetap ngaji ya. Tentunya semampu dan sebisa kita. Kalau kemarin setiap hari kita bisa ya, nah sekarang mana-mana sekali seminggu gitu ya. Ya bukan berarti kita tidak ngaji Pak Ibu ya. Tiang ngaji, tiang juga timuan jalo Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, cuman karena jangkauan gerak kita makin niki semakin ya luas itu ya, maka kita bagi-bagi, Ndak mentelah doang pokoknya, ndak mentelah. Alhamdulillah kan kita bisa membangun. Kalau dulunya ndak ada majelis syuruk atau isyraq
sekarang menjadi ada di sebuah tempat, itu kan menjadi ladang amal kita juga. Terus di banyak titik kita membuat kebiasaan yang luar biasa itu, insya Allah ya, insya Allah semakin banyak, semakin luas jangkauan dakwah kita, jangkauan seruan kita dalam hal agama ini, semakin banyak jalan pahala yang menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita untuk ke negeri jiran saja Bapak Ibu, merantau ke negeri jiran tuh, jok Malaysia ni kini cukup jauh ke yang sejuta. Nah, jemaah jok akhirat lah niki Bapak. Jadi makin niki lek dunia niki jangan kenteng kumpulan biaya hidup tu le akhirat. Nggih. Ya insya Allah jok Malaysia dong dia cukup jauh ke yang sejuta. Pira jelu yang kah bau ngelor makan dengan uang yang 1 juta di negeri orang. Ini kita menuju akhirat, maka butuh modal, butuh persiapan, bekal yang sangat banyak. Makanya setiap detik, setiap saat, setiap helaan nafas dan jantung kita, detakan jantung kita, yang kita cari adalah bekal menuju akhirat. Ya, dan sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan adalah at-taqwa. Ya, taqwa Allah, takwa kepada Allah ya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu 5 hal yang menjadi perhatian serius kita. Taati Allah, ikuti Nabi, tinggalkan makanan minuman yang haram ya, dan janganlah melakukan dosa-dosa. Kalaupun kita pernah terjerumus, karena manusia memang mahalul khata', tempatnya salah dan lupa, cepat-cepat kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, ditambah syaratnya supaya taubat kita diterima, yaitu meminta halal, meminta maaf, meminta restu dari orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi ya. Jadi kalau dosa kepada manusia itu ditambah syaratnya, yaitu harus kita meminta maaf, harus kita meminta halal ya terhadap apa yang pernah kita lakukan kepada orang yang bersangkutan. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum ya. Maka jika mereka orang-orang beriman itu benar-benar menunjukkan keimanannya dan ketaatannya kepada Allah, lakana khairan lahum. Jadi taat kepada Allah itu adalah yang terbaik. Jangan ikuti diri kita yang malas diajak berjuang, diri kita yang malas untuk meningkatkan amaliyah kita, ketaatan kita ya. Jangan ikuti itu. Karena nafsu ini memang menjadi penghalang kita ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musuh dalam diri kita ini adalah nafsu. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana nafsu kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tunduk kepada aturan-aturan yang telah Allah buat ya, yang telah Rasulullah jelaskan kepada kita tentang aturan-aturan Allah itu, yaitu Al-Quran. Inilah aturan yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Jadi falau sadaqullah, kalau benar-benar imannya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tunjukkan keimanannya, lakana khairan lahum, niscaya
itulah yang terbaik. Tapi apa semua manusia bisa sungguh-sungguh beriman? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Karena memang Allah menciptakan manusia ini ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita dipilih menjadi kelompok orang-orang yang bahagia, ya. Orang-orang yang bahagia, ya. Yaitu orang-orang yang selalu menghiasi gerak dan langkahnya dengan konsep amanu wa amilus solihat, iman yang disertai dengan amal soleh. Karena iman saja tidak cukup, Bapak Ibu, kalau tidak disertai dengan amal soleh, ya. Makanya Allah katakan di surah Al-Asr itu, yang insyaallah semua kita sudah hafal Al-Asr, ya. Dalam sumpahnya Allah mengatakan wal asr. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu asar. Innal insana. Setelah Allah bersumpah lagi-lagi menggunakan huruf taukid, harfut taukid, inna, yang diartikan sesungguh-sungguhnya. Insana, manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Lapi, lam lagi di sana, lapi, lam taukid juga diawali dengan sumpah, kemudian diiringi dengan huruf taukid, dipertegas lagi dengan lamut taukid. Masya Allah. Jadi ini benar-benar, artinya benar-benar rugi manusia itu, kata Allah, illa, kecuali yang tidak rugi itu 4 orang, 4 kelompok, ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk di 4 ini, ya. Jadi wal asr, demi masa, demi waktu. Inna, sesungguhnya al insana, manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Illa, kecuali. Nah, berarti illa ini pengecualian, yang tidak rugi siapa? Alladzina amanu, dengan si tulen beriman, memelihara imannya, menjaga imannya, tidak mau dirinya itu akan jatuh syirik di sepanjang hayat, terutama yang tersisa ini, Pak Ibu. Karena kalau tadi kemarin itu masa lalu kita yang tidak bisa kita tarik kembali. Tugas kita adalah yang tersisa ini, saat ini dan nanti lusa, itu menjadi tugas kita untuk menjaga iman ini. Jaga dia baik-baik. Jadi yang tidak rugi adalah illalladzina amanu. Si pertama dengan si tulen pelihara iman niki. Jaga iman niki. Jangan sampai sebab urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan apapun itu dapat menghilangkan iman kita. Karena ini menjadi masalah kita saat ini, Pak Ibu. Berapa banyak orang yang hanya karena jodoh kemudian keluar dari Islam. Oh, dia sugih, oh dia baik, oh dia, tapi tidak Islam, dan dia jual jodohnya, ya, hanya karena cinta sesaat, cinta harta dan seterusnya. Murtad dari agama Islam hanya gara-gara mencari pasangan hidup. Nauzubillahi min zalik. Jadi orang yang tidak rugi itu orang yang sanggup memelihara imannya, tidak mau dia jual beli, dia gadaikan imannya hanya gara-gara dunia ini, ya, hanya kepentingan duniawi. Nauzubillahi min zalik. Ini, ya, mudah-mudahan kita, anak cucu kita, ya, dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
ilal ladzina amanu, ya, yang tidak rugi itu adalah orang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, ya. Nah, jadi iman disertai amal soleh. Nah, ini. Jadi apa amal itu? Aktivitas, maksudnya amal itu. Soleh itu baik. Aktivitas kehidupan kita sehari-hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita itu menjadi amal soleh. Nah, amal soleh itu meliputi segenap waktu kita, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur nanti malam. Bahkan tidur kita itu jadikan dia sebagai ladang amal soleh kita. Tidur dengan berdoa terlebih dahulu, tidur dengan baca Al-Mulk terlebih dahulu, tidur dengan baca ayat kursi terlebih dahulu, tidur dengan baca ayat terakhir Al-Baqarah, tidur dengan amalan-amalan yang luar biasa, ya. Maka itu tidur kita menjadi amal soleh, ya. Karena kita akan kembali ke akhirat itu dengan amal-amal kita. Kan malu kita kalau nanti kembali kepada Allah bawa sekarung atau 2 karung, 5 karung dosa gitu. Kita ingin kembali ke Allah itu membawa amal soleh, apa ya, Pak? Ya. Jadi wa amilus solihat, dengan sindik ruginu, dengan rajin gawe kesolahan, gawe kebagusan, gotong royong itu kebagusan, nyapu itu kebagusan, ya. Pokoknya kebagusan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ya, akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga adalah watawasau bil haq. Kamu bahasan kita rajin ngaji, tawasau bil haq ini kan. Ngaji itu kita diperkenalkan ataupun diarahkan kepada yang baik-baik. Tawasau bil haq, saling nasihati, saling ingetan pentingnya kebaikan, pentingnya saling menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ucapkan ataupun sampaikan kebenaran, walaupun hanya 1 ayat yang kita bisa, ya, walaupun 1 ilmu yang kita bisa. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, kata Nabi. Jadi apa yang diajarkan Nabi yang kita sudah pahami, ajarkan kepada orang. Balighu anni, sampaikan dariku, kata Nabi. Walau ayatan, walaupun 1 ayat saja, 1 kebaikan saja, ya. Insyaallah dengan kita menyampaikan, kita pun akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, apa katanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, ya, itu ya, tambahan ilmu. Jadi termasuk di surah Toha itu kita disuruh meminta tambahan ilmu. Apa katanya? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, berdoalah kepada Allah, zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Nah, itu. Jadi ilmu ini minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kemuliaan. Pira huruf ilmu niki 3, ain lam mim, ain lam mim, ilmu. Ain itu maknanya illiyin, jadi orang berilmu itu akan tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lam, ain lam, lam itu lutfiyah itu kelembutan. Jadi orang yang punya ilmu, semakin banyak ilmunya, dia pahami ilmunya, dia semakin lutfiyah. Apa lutfiyah itu? Lembut, sopan, ucapannya itu lembut, ya, ucapannya itu penuh hikmah. Dan yang ketiga mim, mim ini mulkiyah artinya.
bahwa orang yang berilmu itu pasti memimpin, pasti menjadi raja, pasti dia akan memimpin. Tidak mungkin orang yang memimpin itu orang yang tidak punya ilmu, ya, tidak mungkin. Makanya milikilah ilmu sebanyak-banyaknya agar kita, ya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa posisi yang tinggi, ilin, kemudian lutfiyah, kelembutan tutur kata kita, ya, karena kalau kita bisa bertutur kata yang lembut, yang sopan, kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimah-kalimah, kata-kata yang lembut. Nah, kalau kita bisa berkata yang lembut, yang baik, yang sopan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah kelebihan ataupun fadilah daripada ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lemah lembut. Allah akan perbaiki sisa hidup kita ini dengan amal-amal soleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan ilin, lutfiyah dan mulkiyah tadi, ilmun. Kemudian yang keempat yang tidak merugi itu adalah watawasau bis sabr, dengan saling ingetan, saling nasihati untuk bersabar. Ada dengan mau musibah, ya, kita motivasi dia, kita ingatkan dia bahwa sabar itu adalah cara kita meminta tolong yang is the best, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ada juga di ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan cara apa? Sabar dan sholat. Jadi minta tolong kepada Allah itu dua caranya yang istimewa itu, bersabar, ya, dan sholat, ya. Nah, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar? Lagi-lagi kembali kepada majelis ilmu, itu sangat penting. Majelis ilmu, disitulah tempat kita saling mengingatkan, saling berdiskusi atau saling mengajarkan, ya, bagaimana tata cara sholat yang baik, ya. Maka majelis ilmu itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita ikut di dalamnya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu 4 kelompok orang yang tidak merugi dunia wal akhirah. Yaitu yang pertama alladzina amanu, yang kedua wa amilus solihat, yang ketiga wa tawasau bil haqqi, yang keempat wa tawasau bis sabr, ya. Nah, kembali ke ayat ini, ayat 16, ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Jika benar-benar kita ini menunjukkan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairal lahum, itulah yang lebih baik, ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini, ya, dapat menginspirasi kita untuk terus, Bapak Ibu, secara istiqomah melatih diri, membina diri kita menjadi pribadi-pribadi yang layak mendapatkan al-mutmainnah, ya, kedamaian, ketenangan, kesuksesan, ya,
dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ikut terpanggil dalam panggilan Allah yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Mana jiwa yang tenang itu? Jiwa yang selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokolna ingat Allah, nganjangna ingat Allah, ya. Mesak-mesak ingat Allah, kancet dua ingat Allah, tetelu ingat Allah, ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, tidak pernah putus hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bisa seperti itu, kita masuk dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, senang. Allah pun juga ridho menerima kehadiran kita. Kalau sudah demikian, kita senang, Allah ridho. Apa kata Allah kemudian? Fadkhuli fi ibadi, kamu boleh masuk kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan sila tamu surga, kata Allah, sila. Nah, maka besok orang masuk surga itu ada doanya itu di akhir surah Az-Zumar itu. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Alhamdulillah, kata orang. Begitu kita nginjakkan kaki di surga, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Wa qalul hamdulillah, dipersilahkan masuk. Begitu dipersilahkan masuk surga, kita mengatakan alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah itu banyak-banyak, sehingga nanti masuk surga pun kita akan ucapkan kalimat alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu, kata Nabi, adalah alhamdulillah. Gerah tidak hafal alhamdulillah gitu. Lamun bau sambung sih, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, senang susah, ya. Selapukna selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin memuji Allah, besok masuk surga pun kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Itu akhir surah Az-Zumar tempatnya, ya. Doa masuk surga itu kalimat tahmid, ya, kalimat tahmid itu di akhir surah Az-Zumar. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pelungguh senamian tetap sehat walafiat, ya. Kita semua Allah berikan rezeki yang cukup untuk kita menjalani sisa perjalanan hidup kita, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Kita tidak mau rezeki seperti Qarun, tidak mau. Kita tidak mau kerajaan, kekuasaan seperti Fir'aun. Kita tidak mau diberikan keahlian ilmu seperti Haman. Pokoknya kalau ilmu-ilmu yang mendukung kejahatan itu kita tidak mau. Tapi kita ingin, ya, ilmu kita berkah, harta kita berkah, ya, kedudukan kita juga berkah, ya. Itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan waktu duha ini mengundang berkah buat kita semua, baik kita yang berada di majelis ini maupun jamaah atau pendengar radio Meres, ya, dimanapun dia mendengarkan ceramah kita ini, dakwah kita ini, ya, mereka juga ikut mendapatkan keberkahan daripada dakwah yang disiarkan melalui radio
Meres di 103 FM ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wajzihi anna afdala ma jazaita nabiyan an ummatihi wa atihi alwasilata walfadilata wasyarafa waddarajata al'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجة القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأسبغ علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار، كفر عنا الذنوب والأوزار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا، أذقنا برد عفوك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب، ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين، كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين. يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد، يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد، يا إلهي بحقه آتنا السؤل والمراد، حصل القصد والمراد، وصف الوقت والوداد، وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد. من غرامي ولعتي ولا يحركني الملام، ذاك ديني وملتي ذاك لغاية المرام. محنتي فيه لذتي سلوتي للهوى حرام، ما فتنتم كالفتنة سددوني بلا كلام. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إن الدحاء دحاءك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فطلعه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معسرا فيسره، بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك يا أكرم الأكرمين. آتانا يا الله ما آتيت عبادك الصالحين، آتانا يا الله ما آتيت عبادك الصالحين، آتانا يا الله ما آتيت عبادك الصالحين. الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق، 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 يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق،
يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق 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 يا أرحم الراحمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.